Tiba-tiba dalam sebulan itu mikirnya kalau kita ngumpulin para donatur dalam waktu yang singkat itu kita mikirnya kayaknya susah gitu ya. Jadi tiba-tiba tuh dan kami pikir juga itu datangnya dari Tuhan ya. Misi jangan bersungut-sungut gitu. Amin, amin. Jangan Karena ketika bersungut-sungut, jadi ada konsekuensinya. Tuhan sudah berkenan dengan apa yang kita buat, dan Tuhan tahu hati kita untuk melayani gitu, pasti Tuhan akan cukupkan gitu. Shalom Mitra Misioner. Misi Kita TV adalah wadah dan sarana untuk mengajak, mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi serta memobilisasi umat Tuhan supaya terlibat aktif dalam pelayanan misi dan menyebarkan kasih dan terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Misi Kita TV, misi kita semua. Saya Tommy Ringo, dan saat ini kita kedatangan tamu sekaligus narasumber kita yang luar biasa, yang rendah hati, lembut, sulit mengungkapkan perasaannya, tetapi kita akan dengarkan pengalaman-pengalaman rohani dari beliau, yaitu Ibu Lydia Supi. Shalom. Pak Tommy, shalom. Shalom Ibu, makasih banyak loh Ibu. Thank you. Sudah datang di studio Misi Kita TV Bu ya. Sama-sama, makasih saya juga diundang. Iya Ibu. Iya, nah tadi kita kan sudah bincang-bincang dan saya sudah dengar bahwa pelayanan Ibu kan sangat luas pelayanan misinya kan Ibu ya. Pernah ke Kalimantan, pernah ke NTT, ke Manado, kan begitu. Ke Ambon, sampai ke Pulau Seram segala ya Bu ya. Itu ya, sampai kita makan pisang tongkalangin yang tandannya itu ke atas begitu. Itu ada di sana. Iya. Tapi ada yang sangat menarik saya dengar, bahwa ternyata Ibu Lydia juga pernah melakukan perjalanan misi ke suku anak dalam. Iya, suku anak dalam di Palembang. Di Palembang, iya. Jadi kok bisa? Bagaimana awalnya kok bisa Ibu ke suku anak dalam di Palembang? Iya. Jadi waktu itu kebetulan pas anak-anak lagi libur, jadi libur sekolah. Jadi kami tim ambil keputusan kita ajak mereka ke suku anak dalam, dan kami ke sana itu pakai kendaraan pribadi sendiri, ada beberapa mobil, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 mobil kami ke sana bersama anak-anak. Jadi teman-teman juga bawa anak-anaknya, saya bawa anak saya 2 gitu. Iya. Nah itu berarti dari Jakarta berarti nyebrang dong, dari Merak nyebrang ke Cirebon. Nyebrang itu. Berapa jam? Waduh, itu kita sempat salah jalur kalau nggak salah, jadi agak lama itu sampainya Pak Tom. Iya, agak lama gitu. Tapi ya serunya pas sampai di sana gitu. Iya ya. Dan gitu. luar biasanya juga melibatkan anak-anak itu ya. Melibatkan anak-anak. Istilahnya memperkenalkan anak-anak ke dalam pelayanan misi berarti Bu. Iya, jadi kami punya tujuan biar anak-anak juga melihat keadaan suku anak dalam gitu. Jadi mereka mengucap syukur dengan keadaan mereka sekarang gitu. Jadi mereka juga ikut menyaksikan. Jadi kami juga bawa bingkisan-bingkisan kan. Jadi mereka juga ikut memberi. Mereka juga berbagi. Jadi sukacita gitu. Sukacita, mereka juga sukacita. Kami juga orang tua juga senang gitu ya. Nah, apa saja waktu itu kegiatannya di suku anak dalam itu? Anak dalam itu jadi kami sama-sama datang membagi-bagikan. Kami bawa bingkisan kan. Ada yang bingkisan-bingkisan.
Terus jadi ya interaktif dengan mereka, bercerita gitu, makan sama-sama gitu, ya. Mereka bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa seperti kayak agak Itu Palembang ke Jambi-Jambian begitu? aduh, kurang jelas gitu mereka komunikasinya agak susah gitu ya, gitu. Tapi ya intinya itu sih yang kita dapat. Jadi anak-anak bisa melihat gitu keadaan suku anak dalam, dan mereka juga Bisa berbagi bisa kasih bisa dengan berbagi mereka ya. kasih. Iya, Dan anak-anak kita juga jadi mereka lebih mensyukuri betul. apa yang ada sama mereka karena mereka melihat anak-anak dalam itu ya. Iya. Nah, kenapa ini berkesan sekali sama Ibu? Berkesan sekali ya karena satu itu ya saya mengajar anak-anak bahwa ini loh keadaan-keadaan masih ada yang seperti ini gitu. Jadi ayo kita mengucap syukur dengan keadaan kita sekarang begitu. Itu aja sih. Berapa Jadi lama waktu itu Ibu? berapa lama kita waktu itu dua malam di sana di Palembang gitu. Tapi yang ke suku anak dalam kita langsung balik ke Palembangnya, gitu. Jadi 2 malam perjalanan ya 3 hari deh gitu ya. Nah, perjalanannya bagaimana itu Bu? Dari Palembang ke masuk ke suku anak dalamnya? Kita kan bawa kendaraan sendiri. Ada Jadi kendala atau memang jalan yang mulus-mulus saja? nah di sana tuh kita disiapkan sama panitia lokal mobil yang bisa masuk ke double ya, garden itu. ya double garden seperti ada di video di foto yang nanti akan ditayangkan. Jadi kita naik, anak-anak juga seneng gitu mereka ngeliat naik mobil gitu kan, Bagi mereka petualang. ya happy gitu. Gitu, itu yang paling berkesan, ya. Berkesan Ibu ya. Iya, Wah, luar biasa banget. iya. Dan baru-baru ini juga tadi kita bicara Ibu juga melakukan perjalanan misi ke Toraja juga. Ya, ke Toraja. Jadi Kapan itu Bu? bulan Juni kemarin 28, 29, 30. Oke. 30 saya bersama ada persekutuan doa, persekutuan karyawan Kristen Oikumene. Oke. Jadi kami misi ke sana dan itu sangat berkesan sama saya karena saya melihat begini ya. Kalau Tuhan sudah berkenan dengan apa yang kita buat, dan Tuhan tahu hati kita untuk melayani gitu, pasti Tuhan akan cukupkan gitu. Contohnya mujizatnya itu yang saya mau saksikan. Jadi sebulan sebelumnya itu, jadi kami kan panitia sudah sama pihak daerah sudah confirm gitu ya, sudah komunikasi, udah oke, kami mau ke sana begitu. Tapi sebulan sebelumnya kami membutuhkan dana, boleh ya saya sebutkan ya, 224 sekian juta gitu ya. Dan saya tiba-tiba ditelepon sama ketua panitia dan ditugasin saya berdua suami untuk mengadakan acara pengadaan dana, yaitu malam dana, bikin malam dana. Dan waktu itu kami tuh tiba-tiba dalam sebulan itu mikirnya kalau kita ngumpulin para donatur dalam waktu yang singkat itu, kita mikirnya kayaknya susah gitu ya. Jadi tiba-tiba tuh dan kami pikir juga itu datangnya dari Tuhan ya. Tuhan tiba-tiba dapat usul bagaimana kalau kita bikin penjualan kupon, kayak penjualan kupon begitu. Dan itu voucher. Jadi dan orang-orang juga mikirnya ini kok kayak rada aneh kalau voucher itu kan identik dengan jual makanan, jual apa gitu, iya potongan-potongan harga. Kok kami ngadain voucher gitu. Tapi sudah ditetapin dan oke gitu, kita jalanin voucher, dan banyak yang nanya voucher apa sih maksudnya. Jadi anggap aja kita menabur satu voucher untuk satu jiwa gitu, untuk satu jiwa gitu. Jadi puji Tuhan dalam waktu kurang sebulan itu kita bisa gitu loh.
dengan voucher. 4 juta itu akhirnya Tapi nggak semua dengan voucher gitu. Jadi cukup malah melebihi gitu budget yang gitu. Puji Tuhan ya. Pak Tom dengan Nah, saya dengar katanya di dalam vouchernya juga unik kata-katanya. Saya dengar, karena saya dengar dapat informasi dari ketua CBM, katanya isi vouchernya itu bahwa Bapak Ibu yang menyumbang, berarti Bapak Ibu sudah mendukung pelayanan, memenangkan 1 jiwa, dan Tuhan nanti yang membalaskannya. Iya. Jadi begitu ya? Iya. Ya. Ya, dan ini baru pertama kali kita jalanin selama pelayanan, ya baru sekali. Dan puji Tuhan ya, campur tangan Tuhan dicukupkan. Gitu, puji Tuhan. Itu kenapa jumlahnya luar biasa fantastis ya untuk pelayanan misi Kotoraja di 224 juta ya. Karena kami melayani di dua kecamatan kan. Iya. Dan mana saya kecamatan di Rantai Tayo dan Menkendek ya. Dan itu dalam satu kecamatan itu ada 60 desa gitu yang datang gitu. Dan ribuan gitu. Dan kami tuh mengadakan pelayanan ini, ada yang pemuda, ada yang anak-anak gitu. Jadi kami bagi-bagi dalam tim itu, kami bagi-bagi. Ada juga pelayanan kepada ini ya Bu ya, pelayanan umum dan hamba Tuhan, ya. Iya, itu tadi di Rantai Tayo dan di Menkendek ya Bu. Iya, Menkendek. Wih, luar biasa. Iya. Nah, apa saja bentuk pelayanannya waktu berangkat ke sana waktu itu Ibu? Waktu berangkat ke sana, jadi kami bagi-bagi tim. Ada yang bagian anak-anak, ada kalau saya bagian umum, yang yang seminar pemulihan, seminar hati Bapa gitu. Ada yang pemuda, terus ada juga yang untuk hamba-hamba Tuhan. Ya. Ada enggak sih Bu pengalaman menarik Ibu waktu pelayanan di umum itu, kan ada seminar kan begitu kan? Mungkin ada pelayanan pelepasan dan sebagainya. Ada enggak sih Ibu punya pengalaman yang menarik seperti itu? Iya, pengalaman saya, tapi saya juga yakinin ini campur tangan Tuhan ya. Kalau mau lihat tim yang di seminar saya itu, jadi hanya saya yang perempuan gitu. Sementara yang laki paling empat orang ya. Betul. Ya dilihat dari jemaat yang hadir, dan kita nggak bisa gitu nanganin, karena itu ada altar call gitu kan, harus doain segala macem gitu. Sementara kalau ibu-ibu kan atau bapak-bapak kan saya nggak bisa kan, harus bapak-bapak gitu. Jadi tapi ya dengan campur tangan Tuhan bisa ya. Amin. Nah, akhirnya tadi dananya tercukupi, padahal 1 bulan sebelumnya sudah sempat mikir ini gimana gitu. Inilah yang Ibu sebutkan tadi di awal ya, kalau memang itu rencana Tuhan, pasti Tuhan sediakan dengan caranya yang ajaib gitu. Betul. Iya, dan saya dengar juga ada keajaiban selain dari jemaat yang dipulihkan, ada juga keajaiban yang di luar oleh Ibu ya. Tim kita ya. Iya. Kami itu kalau mengadakan misi itu, jadi kayak tiket, kayak hotel gitu Pak Tom, kami yang biayain sendiri. Oh. Gitu. Dana yang tadi itu hanya untuk buat yang di dua acara dan untuk konsumsi segala macam di sana. Bahkan juga kita bagi-bagi untuk gereja-gereja, setiap gereja gitu ya. Dan yang kami mujizat terjadi untuk tim. Jadi kami tuh di sana dapat fasilitas. Ya terima kasih juga buat Tuhan gitu ya, sudah fasilitas hotel Pak Tom, kita nginep di hotel yang di Toraja paling bagus gitu, Misriana Toraja Misriana Hotel gitu. Mungkin saat ini saya bisa terima kasih buat yang punya ya Pak Tom ya. Ibu Rusi, terima kasih, kami sudah dikasih fasilitas hotelnya sungguh nyaman dan kami sangat terberkati. Gitu. Terima kasih Bu Rusi. Ya, makasih banyak ya Ibu Lucy. Bu Rusi ya.
namanya tadi Ibu Lucy apa tadi itu Ibu? Tadi sudah dicatat. Ibu kita lupa. Lucy Iya, Tangkesalu, Iya. Ibu Lucy Tangkesalu, Ibu Rusi Wisriana Toraja Hotel. ya, Ibu Rusi Tangkesalu. Terima kasih banyak Ibu ya, Tuhan yang balaskan berlipat kali ganda dengan Amin. kemampuan yang ajaib. Oke, Amin. lanjut Ya. lagi Bu. Apalagi mujizatnya Ibu kalau memang kita melaksanakan misi itu benar-benar sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Apalagi yang Betul. Jadi kami di Toraja itu 28, 29, 30 dan kembali ke Ujung Pandang ke Makassar. Makassar juga kami dapat fasilitas yang luar biasa juga Pak Tom. Ya, Apa itu? itu kami jadi kasih nginep dengan fasilitas yang sungguh oke gitu Pak Tom. Dengan hotel Pinisi, Traveler Pinisi. Hotel Finisi. Pinisi, itu. Jadi terima kasih juga untuk Bu Beni terima kasih. Kami sudah dapat fasilitas-fasilitas yang sungguh oke. Apa itu? Tuhan Yesus yang Mujizatnya apa berkati. itu? Jadi kami gratis Pak Tom. Dapat penginapan gratis dengan fasilitas yang oke banget. Jadi bagi pemirsa misi kita, siapapun dimanapun Bapak Ibu berada, nanti kalau nginap di Makassar, nah kita sarankan nginap di hotelnya Ibu Weni ini Bu ya, Ya. di Travelers Hotel Pinisi. Ya. Kalau di Toraja nginapnya itu di Wisriana Misiliana Toraja Hotel. Toraja Hotel ya, yang di pemiliknya adalah Ibu Rusi. Ya. Ya. Jangan lupa ya, nginapnya di situ. Pokoknya top, gambarnya juga oke. Nah, selain mujizat itu Ibu, ada ndak sih Ibu dalam pelayanan itu kendala-kendala yang dihadapi dan puji Tuhan dapat teratasi? Kendala-kendala ya Pak Tom ya. Mungkin kalau kemarin sih enggak ya. Orang tadi. Oh ya, kalau kemarin kekurangan gitu dengan tim. Kami berangkat itu sekitar 26 ya. Padahal orang. Padahal yang ada ribuan. ya ada ribuan gitu. Itu salah satu. Tapi ya kami percaya sih pasti ada campur tangan Tuhan ya. Mungkin kalau kendala-kendala kali ya antara tim aja gitu yang sehati gitu. Tapi biasanya kami kalau sebelum berangkat kami sudah bahkan puasa atau pokoknya hati yang dijaga gitu selama kita. Iya, betul. Saya punya pengalaman Pak Tom ya kalau masalah hati gitu ya. Pak Tommy tadi kan apa aja kendalanya gitu ya. Betul. Saya ingat waktu kita ke Gunung Kidul Pak Tom. Gunung Kidul, oke. Gunung Kidul. Itu kita tuh berangkat 20 orang ya, 20 orang itu. Dan waktu itu tuh busnya tuh yang dipesan sama panitia tuh agak tegang gitu ya. Agak tegang. Jadi tuh kita tuh banyak yang bersungut-sungut gitu. Waduh ini kok pegel banget karena gitu ya. perjalanan panjang kan. Senderannya mungkin nggak bisa di setel. Perjalanan panjang dan itu tuh kita baru sadar setelah kita diputerin pokoknya nyasar gitu Pak Tom ya. Nyasar diputerin gitu baru sadar, oh iya kita tadi banyak bersungut-sungut ya gitu. Makanya dibawa berkeliling-keliling gitu. Jadi itu sih. Jadi pengalaman itu, jadi kami juga udah menjaga kalau kita misi jangan bersungut-sungut gitu. Amin. Karena ketika bersungut-sungut, jadi ada konsekuensinya tadi yang mutar-mutar tuh jadinya ya. Iya. Jangan seharusnya tiba tepat pada waktunya, akhirnya jadi mundur waktunya ya. Iya betul. Nah itu pelajaran berharga banget itu ya. Iya. Jadi bagi pemirsa, ayo ketika melakukan misi jaga hati, gitu kan? Jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Kok lebih begitu kan? Iya. Dan kami tuh pengalaman Toraja kemarin untuk tim kan hanya sampai tanggal 29 sebetulnya Sabtu, oke. Ya Sabtu, tapi kami mikirnya ada beberapa dari kami gitu ya. Maksudnya kita udah jauh-jauh, ya udah sekalian aja lah yang Minggu kita ambil. Jadi ada berapa
Kita bikin ada tiga tim ya, 3 tim berdua begitu, datang ke 3 gereja yang benar-benar tuh lokasinya tuh benar-benar tuh masuk gitu. Tapi saya sangat bangga gitu. Saya kan seneng banget bunga-bunga ya Pak Tom ya. Di situ tuh bagus banget Pak Tom. Saya sampai foto gitu ya. Di gunung terus bunga-bunganya tuh ibu gembalanya tuh kebetulan tuh seneng tanam-tanam gitu. Saya sampai bungkus terus sampai dibawa pulang bunga ada lucu bagus bunganya gitu. Jadi itulah cara Tuhan Ibu ya. Jadi karena Tuhan juga tahu Ibu hobi bunga, tanpa ada janjian, tanpa ada jadwal, Tuhan kirim Ibu melayani di gereja di mana Ibu gembalanya suka bunga Ibu. Iya. Itulah cara Tuhan Ibu. Betul. Selalu membuat kejutan-kejutan yang menyenangkan Ibu ya. Iya betul. Terus saya itu dulu kan Pak Tom besarnya di kampung ya. Besarnya di kampung. Saya mau bagikan ya. Dulu tuh saya pernah ingat ada yang saudara-saudara dari kota datang ke kampung gitu. Dan saya tuh dibagi kayak uang baru-baru Pak Tom. Bagi uang baru-baru begitu, kayak 1.000-an tapi baru-baru gitu kan. Dibagi gitu itu saya sangat berkesan sekali waktu dulu waktu di kampung itu. Dan itu saya coba lakukan gitu Pak Tom. Saya coba lakukan jadi sebelum berangkat jadi saya yang ada saya tuker yang baru-baru nggak gede-gede tapi terus mereka dibagi-bagi tuh mereka sangat senang sekali. Ada yang dipegang tuh sampai digini-giniin tuh. Baru gitu. Padahal ya nggak banyak sih Pak Tom tapi ya mereka sangat berkesan gitu. Jadi apa yang memberkati Ibu juga ingin orang juga merasakan hal yang sama. Perasaan sukacita ketika Ibu waktu masih di kampung dapat uang baru dari tamu-tamu datang dari kota-kota besar gitu Bu. Pak Tom. Dan juga kalau tidak salah itu sampai ada juga temannya Ibu yang ikut bagi-bagi tuh saya lihat tuh ya. Iya Pak Tom. Itu pengalaman baru juga bagi dia gitu. Dia Ibu Yovita kan itu dia baru pertama kali kan Pak Tom ikut misi-misi seperti yang kemarin Toraja gitu. Dan dia melihat waktu pas acara selesai ada anak kecil yang ngangkat kursi Pak Tom. Ngangkat kursi dan dia waduh anak ini rajin sekali katanya gitu. Sama dia jadi dia kasih uang ada tapi udah disiapin sepertinya sama dia tuh. Dia siapin, dia nggak tahu setelah itu banyak yang datang. Dan saya udah bilang nanti pasti banyak yang datang. Itu banyak yang datang betul. Itu. Dan saya perhatikan juga Ibu Yovita tuh katanya waktu awal-awal pelayan tuh dia sampai terharu nangis katanya Bu ya. Iya. Karena melihat situasi, melihat semuanya gitu. Iya. Itulah pengalaman Ibu selama pelayanan di Toraja kemarin. Iya betul Pak Tom. Oke. Nah pertanyaannya Ibu dari tadi kita tanyakan, bagaimana sih awalnya Ibu bisa terlibat dalam pelayanan misi? Kan sudah saya beritahu awalnya tadi Ibu sudah pergi ke Kalimantan, ke Kupang, pokoknya hampir semua wilayah Indonesia lah kan begitu kan? Nah awalnya bagaimana Ibu bisa terlibat? Agak panjang sih Pak Tom ceritanya ya. Dipersingkat aja ya. Jadi waktu saya sedang skripsi gitu di kampus itu jadi ada saudara yang menawarkan saya kerjaan magang gitu Pak Tom. Magang di proyek di Taman Mini. Saya pikir juga karena di kampus juga udah nggak begitu ketat gitu kan, waktunya juga udah bisa gitu. Jadi saya ambil gitu. Dari situ puji Tuhan nggak sampai 3 bulan saya ditarik kerja di pusatnya. Di pusat kontraktor waktu itu. Awalnya magang, akhirnya ditarik ke pusatnya. Iya, pusatnya. Nah dari situ saya sempat ada masalah
masalah dengan waktu itu teman dekat saya, Pak Tom. Oke. Jadi eh, jadi puji Tuhan saya larinya ke persekutuan. Wih, ini pelajaran bagus. Saya larinya ke persekutuan gitu. Itu persekutuan karyawan Kristen Oikumene. Jadi di situ dari macam-macam kantor gitu kumpul di situ gitu. Jadi setiap hari Rabu mereka mengadakan persekutuan gitu. Dan saya ya puji Tuhan ya saya masuk di situ. Dan dari situ saya mulai Karena lagi ada masalah dengan teman dekatnya dulunya ya. udah putus waktu itu. Jadi galau saya larinya ke situ. Jadi setelah itu ya saya jadi ikut aktif di situ. Dan ya situ saya mengenal teman-teman yang suka misi. Saya ikut juga gitu. Ya awal-awalnya sih ikut-ikutan Pak Tom. Ikut-ikutan awalnya. Jadi lama-lama jadi suka gitu. Suka ya. Iya. Awalnya sih ikut-ikutan. Yang kedua kebiasaan. Iya. Sering tapi awalnya menjadi kesukaan ya. Iya betul. Yang pasti sih ya kita harus ada dalam satu komunitas. Iya. Jadi kalau galau jangan cari ke tempat-tempat yang lain ya. Iya betul. Carinya langsung cari Tuhan. Melalui komunitas-komunitas tadi. Betul. Iya dari situ terus jadi saya coba ikut waktu pertama kali saya ingat kami misi di Salatiga Pak Tom. Salatiga itu. Itu saya belum bisa apa-apa lah Pak Tom. Untuk berdoa aja saya takut atau apa gitu. Belum bisa saya. Jadi pengalaman saya waktu di Salatiga itu, jadi kami tuh berangkat ada berapa tim begitu, dan dibagi-bagi tiga orang di satu rumah jemaat, dan rumah itu juga dari antara rumah dan rumah lainnya tuh jaraknya tuh jauh Pak Tom, bisa 1 kilo, bisa itu, jadi Berarti di atas tempat yang terpencil ya terpencil gitu. Iya. Jadi pengalaman saya waktu kami bertiga itu pas hari kedua yang dua tuh sakit Pak Tom. Sakit. Jadi saya sendiri tuh yang naik motor, terus naik motor ke di atas gunung deh gitu. Kira-kira ada dalam rumah itu ada jemaat berapa ya? 15 kali ya. Terus mereka juga bahasanya kan bahasa Jawa aja kan. Tapi saya sih percaya aja, maksudnya Tuhan nggak akan permalukan ya itu. Tuhan nggak akan permalukan, pasti akan dilengkapi begitu. Dan saya bisa aja gitu Pak Tom. Ya. Luar biasa Ibu ya. Ya. Itu pengalaman pertama. Saya nggak. Akhirnya saat ini menjadi kesukaan untuk melakukannya Ibu ya. Ya. Iya, luar biasa Ibu. Nah, pemirsa mungkin sudah mendengar panjang lebar. Nah, mungkin dari pemirsa mungkin ada yang bertanya, ini Ibu Lydia Supit ini siapa sih? Apa sih kegiatan Ibu? Gitu loh Ibu, supaya mereka juga paham. Nanti dikira mereka, wajar dong orang dia pendeta, hamba Tuhan, full timer, wajar dong dia melayani kemana-mana, pergi melakukan pelayanan misi kemana-mana. Nah, mungkin Ibu, supaya pemirsa bisa. Saya punya satu suami Pak Tom, 3 anak. Paling kecil 3 SMA. Kelas 3 SMA. Ya, saya kegiatannya sekarang sedang membantu suami di kantornya, gitu ya. Ya, keuangannya. Dan sekarang saya lagi mengelola restoran milik kakak saya yang dipercayakan saya mengelola. Itu restorannya namanya Resto Zaman, Jawa Manado. Aduh, ya gitu. Terdapat di Jalan Karangtengah nomor 7 Jakarta Selatan. Ya, kita saling memperlengkapi Ibu. Kita saling topang menopang ya kan? Makanya saya sebutkan. Jadi yang kepingin makanan Manado silakan datang ke Resto Zaman. Jawa juga ada Pak Tom. Jawa juga ada. Oke, baik Ibu Lydia. Nah, karena waktu juga Ibu, mungkin ada sepatah 2 kata
bahkan beberapa kalimat mungkin Ibu mau sampaikan kepada pemirsa Misi Kita TV. Monggo Ibu, silahkan. Misi kita dari saya, ayo bergabung di satu komunitas. Kalau saya sekarang di CBM, Christ Body Ministry, kita sama-sama melakukan amanat agung. Amin. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Baik, pemirsa Misi Kita TV, dari bincang-bincang kita dengan Ibu Lydia, kita mendapatkan poin-poin yang berharga, yang bernilai, di mana ketika kita melakukan pelayanan misi, percayalah, mungkin kita memiliki keterbatasan, tetapi ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, kita ikuti maunya Tuhan, seperti kesaksian Ibu Lydia tadi, dana tercukupi, 224 juta tercukupi, bahkan berlimpah, berlebih. Bahkan mendapatkan juga bantuan-bantuan mujizat-mujizat dari hotel-hotel yang disebutkan tadi. Artinya apa? Ketika kita melakukan misi, kita lakukan dengan tulus ikhlas untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Itu pelajaran yang kita dapatkan dari Ibu Lydia Supit. Yang berikutnya juga lagi, bagi engkau orang-orang muda, apabila engkau sedang galau, sedang putus dengan pacarmu, tadi jelas sekali bagaimana Ibu Lydia, dia bukan pergi ke tempat-tempat dugem, tetapi dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia pergi ke persekutuan, dan di persekutuan itu justru membuat Ibu Lydia bukannya malah terpuruk, justru imannya makin bertumbuh, sehingga tadi dikatakan awalnya dia melakukan misi itu adalah ikut-ikutan, tapi karena terus-menerus dilakukan menjadi kebiasaan, dan hingga hari ini menjadi kesukaan bagi Ibu Lydia. Kita pun juga begitu. Jadi kalau lagi galau, yuk cari Tuhan, cari komunitas yang mendukungmu. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi Ibu Lydia, terima kasih banyak. Sama-sama. Pengalaman rohaninya menjadi berkat bagi saya, dan saya percaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Pak Tol. Berkati Ibu ya. Sama-sama. Kita ucapkan bye-bye kepada pemirsa kita. Bye-bye. Bye. God bless.